Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Faradila Jam, kelas 1B dari jurusan D3 Keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang biomedik dasar. Jadi langsung saja. Baik, jadi di sini yang saya bahas adalah struktur dan fungsi sel. Langsung saja. Yang pertama, membran sel. Plasmalema atau selaput plasma adalah membran atau selaput sel yang letaknya paling luar dan terbentuk dari senyawa kimia lipoprotein, gabungan protein dan lemak dengan perbandingan 50/50. Lipid menyusun membran adalah fosfolipid. Fungsinya melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat dari sel satu ke sel lainnya, penerima rangsangan dari luar sel, tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Yang kedua, sitoplasma dan organel sel. Sitoplasma adalah bagian cair yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma terdiri dari dua bentuk, yakni fase sol padat dan fase gel cair. Sedangkan cairan khusus yang ada di dalam inti sel dibuat dengan nukleoplasma. Sitoplasma terdiri dari 90% air yang menjadi penyusun utamanya. Sitoplasma berfungsi sebagai pelarut zat kimia dan tempat terjadinya reaksi kimia dalam sel. Ada berbagai macam organel sel di dalam sitoplasma, diantaranya yang pertama retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang terdiri dari sistem membran berlipat-lipat yang menghubungkan membran sel dengan membran inti. Retikulum endoplasma ini berbentuk seperti benang-benang jala. Fungsi retikulum endoplasma halus sebagai alat angkut sintesis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolipid, glycolipid, dan steroid, melakukan detoksifikasi drug dan racun, tidak memiliki ribosom. Yang kedua, ribosom ergatoplasma. Ribosom merupakan salah satu organel berukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom sering menempel satu sama lain dengan membentuk rantai yang disebut dengan polisom atau poloribosom. Struktur ribosom bukan bulat bundar, terdiri dari dua partikel besar dan kecil. Ada yang soliter dan ada pula yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria diberi julukan sebagai the power of house karena memiliki fungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP. Sebagai sumber energi sel, terdapat dua lapisan membran dalam mitokondria, yakni membran dalam dan membran luar. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan ke arah dalam yang disebut membran kristal. Membran kristal ini memiliki fungsi memperluas permukaan agar proses pengingatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung semakin efektif. Fungsi mitokondria sebagai penghasil energi sel dalam bentuk ATP. Selanjutnya, lisosom. Lisosom dihasilkan oleh aparatus Golgi yang penuh dengan protein, berbentuk kantong lantong kecil
dan menghasilkan enzim-enzim hidrolitik seperti fosfatase, lipase, dan proteolitik. Lisosom menghasilkan zat kekebalan sehingga banyak ditemui pada sel darah putih, bersifat autofagi, autolisis, dan menghancurkan makanan secara exosistosis. Fungsi organel sel lisosom ini ialah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler, salah satunya yaitu lizim. Selanjutnya, badan Golgi, aparatus Golgi, diktiosom. Badan Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipi yang mempunyai bentuk berkelok-kelok, cisternae, atau berbentuk seperti kantung pipi. Badan Golgi yang ada di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom, di mana kebanyakan berada di dekat membran sel. Di dalam badan Golgi terdapat banyak enzim pencernaan yang belum aktif, seperti koenzim dan zimogen. Dihasilkan juga lendir yang disebut musin. Badan Golgi juga dapat membentuk lisosom. Organel sel ini dihubungkan dengan fungsi ekskresi sel dan strukturnya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Selanjutnya, sentrosom atau sentriol. Hal yang sangat penting yaitu sentrosom hanya bisa ditemukan pada sel hewan. Sentrosom di saat reproduksi, sel akan membelah menjadi sentriol. Struktur sentrosom terbentuk bintang dengan fungsi untuk pembelahan sel atau meiosis maupun mitosis. Sentriol berbentuk layaknya tabung dan tersusun oleh mikrotubulus yang terdiri 9 triplet terletak di salah satu kutub inti sel. Selanjutnya, plastida. Plastida ialah organel yang umumnya berisi pigmen. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas. Fungsinya yaitu sebagai organel utama dalam proses fotosintesis. Sedangkan plastida yang berisi pigmen selain klorofil, contohnya phycoerythrin, xanthophyll, dan karoten disebut dengan kromoplas. Plastida yang tidak mempunyai warna atau tidak berwarna disebut leukoplas. Berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, terdiri dari amyloplas, tempat menyimpan amilum, elaioplas, lipidoplas, tempat menyimpan lemak atau minyak, proteoplas, tempat menyimpan protein. Selanjutnya, vakuola, rongga sel. Vakuola tidak dimasukkan dalam organel sel oleh beberapa ahli. Benda ini tidak dilihat melalui mikroskop cahaya biasa. Vakuola berisi garam-garam organik, tanin, zat penyamak, glikosida, minyak eteris, enzim, alkohol, dan butir-butir pati. Hewan bersel satu terdapat 2 jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dengan fungsi dalam proses pencernaan intrasel dan vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulator. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus berbentuk benang, silindris, kaku, dan mempunyai fungsi untuk membentuk silia, flagella, sintrol, dan benang-benang spindle, serta mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Contoh organel ini diantaranya yaitu benang-benang gelembung pembelahan. Mikrotubulus ini disusun oleh protein yang disebut
tubulin, diameter mikrotubulus kira-kira 20 nm. Organel ini merupakan serabut penyusun sitoskeleton terbesar. Selanjutnya, mikrofilamen. Organel mikrofilamen mirip seperti mikrotubulus, tetapi mempunyai diameter yang lebih kecil. Bahan pembentuk mikrofilamen adalah miosin dan aktif seperti yang ditemui pada otot. Berdasarkan hasil penelitian, mikrofilamen ikut andil dalam proses pergerakan sel, eksositosis dan endositosis. Contohnya yaitu gerakan amoeba. Next, peroksisom atau badan mikro. Peroksisom atau badan mikro mempunyai ukuran sama seperti lisosom dan dibentuk dalam retikulum endoplasma granular. Organel peroksisom ini terus-menerus berasosiasi dengan organel sel lain. Banyak juga mengandung enzim katalase dan oksida yang banyak disimpan dalam sel-sel hati. Peroksisom memiliki fungsi mengurangikan peroksida H2O2, di mana ini merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi oksigen dan air. Badan mikro pada tumbuhan disebut gilosisom, ikut andil dalam proses pengubahan senyawa lemak menjadi sukrosa. Inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan bagian sel yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan organel sel seperti biasanya mempunyai ukuran 10-20 nm. Inti sel atau nukleus merupakan bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pusat pengendali aktivitas atau pusat perintah sel. Karena adanya benang-benang kromosom di dalam nukleus. Umumnya, sel-sel mempunyai satu nukleus inti, organel sel nukleus. Fungsi dari nukleus sendiri adalah mengatur semua aktivitas sel karena dalam nukleus terdapat kromosom yang berisikan ADN yang mengatur sintesis protein. Inti mempunyai tugas mengendalikan semua kegiatan sel, mulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang materi biomedik dasar, yaitu struktur dan fungsi sel. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, tolong dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.